Setelah Pilpres, kita jumpai sebagian orang tertawa terbahak-bahak, sebagian orang bersedih dan bermuram-murja. Padahal Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Banyak yang kalian tidak suka, itu mungkin lebih baik bagi kalian. Kita dalam perjuangan tidak pernah merasa frustasi. Saya mengajak baik pendukung 01 maupun 02 untuk betul-betul memfokuskan perhatian mereka dalam menjaga bangsa dan negara ini dengan mengharapkan ridha Allah, baru pertolongan Allah akan datang. Yang katakan menang, jangan tertawa terbahak-bahak, karena kemenangan bukan kemenangan mereka. Kemenangan mereka baru kalau bangsa ini betul-betul apa? Dalam keadaan baik, rakyatnya dalam keadaan sejahtera, bersatu, kemudian hak-hak mereka dilindungi, kekayaan bangsa ini ya betul-betul kembali untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar. Lapangan pekerjaan diberikan untuk pribumi lebih utama sebelum orang-orang asing. Kita menggunakan atau minta bantuan pihak asing pada apa-apa yang tidak kita mampu. Tapi apa yang mampu ditangani oleh pribumi, oleh bangsa kita seharusnya apa? Seharusnya mereka yang berhak untuk apa? Untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Tapi hal-hal yang tidak mampu ditangani oleh kita bisa bekerja sama dengan pihak luar. Jangan kita mengorbankan penduduk kita, ya. Membuka kesempatan bagi pihak asing, akhirnya membuat rakyat kita dalam keadaan terlantar. Mereka berharap dari pemimpin dan pemerintahan untuk peduli terhadap mereka, tapi ternyata mereka memalingkan wajah mereka dari rakyat-rakyat yang membutuhkan perhatian dan pelayan. Nah, yang meraih kemenangan saat ini dan para pendukungnya dengan sendirinya tanggung jawab mereka lebih besar di hadapan Allah. Karena para pemimpin yang mereka pilih naik. Oleh karena itu, kalau para pemimpin melakukan penyimpangan, kalau para pemimpin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, merugikan bangsa negara, atau menjerumuskan bangsa negara ke dalam betul-betul petaka, maka mereka yang mendukung memilih bertanggung jawab paling besar di hadapan Allah. Adapun 02 katakan yang tidak dimenangkan pada saat ini, baik dengan cara benar atau dengan cara tidak benar, tidak penting bagi kita. Harus tetap berjuang untuk bangsa ini walaupun mereka tidak dulu di pemerintahan. Mereka terus melakukan amar ma'ruf, mengajak umat untuk kembali kepada kebenaran, membela hak-hak rakyat, memperjuangkan kedaulatan bangsa ini. Jangan pernah bosan untuk memberikan peringatan baik mereka yang di atas maupun kepada rakyat, untuk memberikan pendidikan kepada mereka. Jangan lagi menyibukkan diri mereka dengan pertentangan, perpecahan, atau kata-kata yang bersifat bully, yang menimbulkan kebencian. Oleh karena itu saya sedih sekali, bukan karena kemenangan 01, kekalahan 02. Yang saya sedih, ternyata umat Islam, bahkan dari kalangan yang berpendidikan, mereka sampai saat ini belum dewasa, persis seperti anak-anak. Saling membuli satu dengan lain dengan kata-kata yang kotor, yang menimbulkan kebencian, yang akan mencerai-beraikan mereka pada saat mereka dibutuhkan untuk bersatu. Karena sakit hati, mereka lebih suka berpihak pada musuh daripada saudara mereka. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada para pendukung 01, bahwa kalian orang yang paling bertanggung jawab di hadapan Allah. Bila pemerintah yang terpilih, yang memerintah negeri ini melakukan penyimpangan, kesalahan, atau perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa negara, maka kalian akan menerima andil dan saham. Kalau pemimpin-pemimpin yang kalian pilih menegakkan keadilan, kebenaran, berjuang untuk bangsa negara, kalian akan mendapatkan juga saham kebaikan. Tapi kita tahu bahwasannya syaitan tidak akan pernah lengah, tidak akan pernah tidur. Dia akan berusaha betul-betul untuk melontarkan bisikan-bisikan yang seperti yang dilakukan pada kakek dan nenek kita. Hingga Allah mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai bani Adam, jangan kalian biarkan syaitan menjerumuskan kalian, menyesatkan kalian sebagaimana yang dilakukan pada ayah ibu kalian ketika mengeluarkan mereka dari surga. Oleh karena itu syaitan tidak akan berdiam. Syaitan akan terus berupaya untuk memasukkan bisikannya,
ke dalam hati-hati kita semua termasuk para pemimpin. Pada saat mereka di bawah, mereka merendah. Pada saat mereka butuh, mereka mendekat. Tapi pada saat mereka berkuasa, syaitan seringkali meniupkan ke dalam hati mereka keangkuhan, kesombongan, dan menisbatkan kesuksesan semua kepada mereka. Padahal kita tahu bahwa bangsa kita ini baru dapat dibangun dengan kebersamaan dan kesatuan. Dan rahmat pertolongan Allah baru akan datang pada kita di saat kita betul-betul melakukan semua ini dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Pilpres telah berlalu. Hasilnya yang kita lihat pada saat ini, baik kita terima maupun tidak terima, tidak penting bagi kita. Yang penting kita mengajak dua kubu bersama-sama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membebaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.